Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau Suami Istri Ngobrol Teater dari Rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucu. Kali ini kita sudah sampai ke episode 25 dan tetap sebagai program bekerja dan belajar dari rumah. Seperti biasa, obrolan ini bersifat tanya jawab di mana istri saya bertanya dan saya menjawab. Kan di sini. Ngobrol apa sekarang? Ngobrol tentang kerjasama dan kolaborasi, Mas. Oke, di dalam teater ya? Iya, Iya. emang mau di dalam apa? Iya. Nanu, pernah nggak kerjasama dengan kelompok atau lembaga lain? Pernah. Jadi kalau dengan kelompok dan lembaga lain itu biasanya bersifat workshop atau pelatihan ya. Meskipun juga ada beberapa yang bersifat pementasan. Umumnya teman-teman dari Theater by Request atau studio teater itu diminta untuk membagi pengalamannya tentang theater games gitu. Tetapi ada juga lembaga lain, misalnya kampus, teater kampus itu yang meminta saya misalnya untuk memberi materi tentang keaktoran gitu. Tetapi kadang-kadang saya juga menawar. Maksudnya begini, yang kita kembangkan teater games. Kalau keaktoran hanya diberikan dalam waktu sehari, saya pikir nggak bakal sampai gitu. Karena kalau ngomong keaktoran kan sebetulnya luas. Nah, kalau games itu kan tools untuk aktor, jadi bagian kecil saja. Nah, biasanya begitu. Terus untuk yang kerjasama model seperti ini, yang model kita diminta membagi pengalaman di mana mereka menyelenggarakan, kita sebagai seolah-olah sebagai narasumbernya gitu, itu sudah sampai ke Malaysia dan Singapura gitu. Wow, jauh juga Iya, ya. di Singapura kan kita pernah kerjasama dengan teater artistik gitu untuk memberikan sekedar pengenalan tentang teater games itu. Lalu di Kuala Lumpur itu di satu lembaga yang menangani pendidikan anak-anak imigran itu juga pernah ya tentang teater games. Lalu di Pineng itu dengan Bakawali Teater juga tentang teater games. Jadi saya dan teman-teman itu selalu sampai sekarang ini selalu ingin kalau diminta kerjasama dalam kaitannya memberikan pengalaman berteater itu lebih fokus pada teater games gitu ya sampai hari ini. Terus kemudian kalau yang bersifat pentas itu biasanya dengan Pemda ya atau dinas itu kita diminta melatih, tapi sekaligus kita juga terlibat di dalamnya gitu. Jadi benar-benar nanti yang main itu tidak hanya dari Theater by Request tapi juga dari teman-teman yang ada di wilayah tersebut, kira-kira begitu. Oke. Terus kalau kerjasama dengan sekolah? Nah, kalau kerjasama dengan sekolah ini wajib malahan. Jadi sejak tahun 2004 ketika studio teater sudah mulai berproduksi itu memang utamanya dengan sekolah. Tapi pada saat itu masih terbatas pada perguruan tinggi ya. Karena kan seperti yang kemarin saya bilang, teater dramatik butuh panggung dan sebagainya. Nah, kerjasama dengan sekolah mulai intens kita jalin itu ketika Theater by Request, karena memang teater ini spesial untuk pengajaran teater melalui peristiwa teatrikal dan dilaksanakan di sekolah gitu. Nah, itu sudah mulai kita jalan di situ. Jadi komunikasi sudah mulai semakin intens dengan pihak sekolah ketika Theater by Request. Dan umumnya biasanya justru kita yang memulai, bukan mereka yang memulai. Jadi kita mulai misalnya dalam latihan, terus kemudian teman-teman kapan jadi dipentaskan? Bulan depan misalnya begitu. Kebetulan semuanya bisa, oke. Nah, sejak obrolan itu ditentukan, sejak itu pula saya mulai menghubungi rekan-rekan guru yang bersedia menerima kita gitu. Nah, biasanya terjadi diskusi itu bagaimana tempatnya, terus nanti konsumsinya seperti apa dan sebagainya. Nah, kerjasamanya seputar itu. Dan yang terpenting bagi saya justru bukan itunya, tapi bagaimana teman-teman guru ini mau menyediakan ruang dan mau menyediakan penonton. Nah, ini yang penting gitu. Jadi kita nggak terlalu repot gitu ya, nggak terlalu repot kemudian sebar undangan ini itu meskipun itu pernah kita lakukan gitu. Jadi kami dari Theater by Request itu sangat senang dengan kerjasama yang semacam ini. Dan menurut saya sampai saat ini
kerjasama semacam ini mestinya terus dilanjutkan. Oke. Gitu. Terus tanggapan atas kerjasamanya gimana, Mas? Tanggapannya kalau yang di lembaga yang terlibat pentas dengan kita itu, yang memanggil kita misalnya minta anak-anak atau sumber daya manusia di daerah itu ingin ditingkatkan melalui teater, kemudian kita juga ikut bermain, itu ada dua. Yang pertama senang, puas gitu. Mereka tidak menduga, ternyata anak-anak SMP di sini, anak SMA di sini hanya dilatih seminggu, 2 minggu misalnya, seminggu atau 2 minggu itu ternyata kalau pas dipentaskan juga bisa jadi bagus gitu. Ada yang begitu, daerah yang begitu senang dengan kita gitu. Karena kan kita pakai teknik devising itu yang mana misalnya menciptakan gerak tari gitu, itu tidak satu hal yang rumit gitu, di mana peserta itu juga bisa menciptakan gerak sederhana lalu kita elaborasi menjadi satu motif gerakan, kira-kira begitu. Jadi ada yang suka begitu, tapi ada juga yang nggak suka gitu. Jadi yang nggak suka itu begini, jadi mereka menganggap bahwa teater by request itu ya seperti teater pada umumnya, jadi ukuran mereka adalah produk, padahal di kita ini ukurannya proses. Karena kita kan teater pendidikan, jadi hasil itu nomor sekian, tapi proseslah yang kita utamakan. Dimana ketika seseorang terlibat dalam teater by request, dalam peristiwa teater, dia meningkat secara pribadi, menurut dia sendiri dia meningkat secara pribadi, itu sudah cukup bagi kami. Dan bukan produk yang kita pikirkan, tetapi ternyata yang ini, lembaga ini inginnya produk gitu loh. Karena kebiasaan mereka mungkin kalau untuk mengerjakan tari, nyewa penata tari yang profesional. Untuk mengerjakan musik, nyewa penata musik yang profesional. Nah, giliran kerjasama dengan kita, saya udah kasih tahu, kita nggak begitu. Kita ini sangat bangga, sangat senang, dan ingin berusaha memampukan semua anggota untuk ngurusi dirinya sendiri. Itu yang kita pokokkan. Jadi, kalau di dalam teater by request itu, atmosfernya semua diciptakan sendiri. Kalau misalnya butuh gerak, ya gerak harus mereka ciptakan sendiri. Butuh cerita, cerita diciptakan sendiri. Butuh dialog, dialog diciptakan sendiri. Butuh musik, musik diciptakan sendiri. Kostum, make up, semuanya sendiri. Jadi itu, produk itu nggak bisa dinilai ini benar, salah, baik, indah, enggak. Tapi yang kita nilai adalah prosesnya. Bagaimana teman-teman itu memampukan dirinya sendiri dan memberanikan dirinya sendiri untuk berkreasi. Jadi dalam konteks pendidikan, sejelek apapun yang mereka hasilkan itu saya hargai. Tetapi ternyata ada lembaga yang tidak bisa memahami ini. Maunya semua serba indah, serba ya. Kalau begitu beli saja, sebetulnya kan begitu. Gampang. Ya gampang, beli saja. Yang penting duitnya ada, beli saja. Kalau hanya produk. Nah, pemahaman seperti ini, teater dalam konteks pendidikan seperti yang ada di teater by request ini belum tentu semuanya bisa terima, gitu loh. Jadi kalau di lembaga yang bekerja sama dengan kita untuk hal pentas tuh ada dua seperti itu. Nah, kalau yang di sekolah, yang dimana kita datang atau memberikan workshop itu hampir semuanya senang. Terutama guru-guru itu kalau mereka ikut terlibat, karena mereka juga sering kerjasama dengan kita, mereka senang karena meskipun mereka tidak punya latar belakang teater, tapi teater games yang kita berikan dapat mereka gunakan di kesempatan lain. Misalnya untuk ice breaking, untuk energizer di kelas, itu penting bagi mereka gitu. Dan dengan teater games itu mereka juga merasa bahwa belajar itu bisa menyenangkan, meskipun yang didapat hanya sedikit bagi mereka, tapi rasa menyenangkan itu belum tentu mereka dapatkan di pelatihan yang lain, kira-kira begitu. Nah, itulah tanggapannya dari kerjasama antar sekolah dengan lembaga tadi. Oke. Kalau kolaborasi apakah pernah? Ya pernah. Yang pertama tadi yang saya ceritakan itu yang lembaga mengajak kita pentas, di mana mereka juga punya sumber daya manusia, itu kita juga sifatnya kolaborasi. Jadi di mana teman-teman dari lembaga ini juga punya peran, kita juga punya peran, kemudian berkolaborasi. Tetapi kita juga mengembangkan kolaborasi antara seni teater dengan seni-seni lainnya menjadi satu pertunjukan baru atau menjadi satu peristiwa pementasan yang baru. Itu kan saya menginisiasi Artism misalnya, Art Indonesia Singapura Malaysia, yang akhirnya teman-teman dari Filipina juga bergabung. Itu sistemnya seperti itu. Jadi ada konsep, kita tawarkan konsep, lalu kemudian teman-teman dari berbagai negara ini membaca konsep tersebut, lalu kemudian kita datang di satu tempat. Ini pertama kali kita uji coba di Jogja. Lalu dari situ kita langsung devising.
langsung saling membangun konsep tersebut menjadi sebuah pertunjukan. Nah, ternyata hasilnya semua senang, kira-kira begitu. Nah, hal seperti ini coba kita kembangkan lagi sampai pada tahun 2017 kalau nggak keliru, kita terlibat di dalam Jostown Festival itu yang dari Theater by Request yang berangkat 3 orang, Andri, saya, sama Daan. Nah, lalu satu lagi penari Suwarto, kita datang ke Pineng dengan membawa konsep yang sebelumnya konsepnya juga sudah saya sebar, dasar konsepnya itu. Sampai di sana kita berlatih devising bareng selama 2 hari, baru kita pentaskan. Nah, itu yang pernah kita lakukan kolaborasi selain dari yang lembaga tadi ya. Kira-kira begitu. Terus ada keinginan lain untuk kerjasama atau kolaborasi nggak, Mas? Ada. Itu selalu ada, dan dalam pikiran saya dan dalam pikiran teman-teman Theater by Request juga sebetulnya kita ingin mengembangkan kerjasama secara lebih intens dalam konteks teater untuk pendidikan ini. Jadi bagaimana pelatihan atau workshop teater itu dilaksanakan bukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk berteater saja, tetapi bisa mencari hal-hal di sebalik teater itu. Jadi bagaimana workshop pelatihan diselenggarakan, tapi yang dipikirkan itu prosesnya, proses perubahan dari diri seseorang, dari mulai nggak tertarik menjadi tertarik, mulai malu-malu menjadi berani, mulai nggak bisa sedikit bisa. Nah, itu yang kita pentingkan, bukan hasil akhir yang kemudian harus tampil wow, harus tampil benar, karena di banyak pelatihan, di banyak workshop itu seringkali begitu, hasil akhirnya disuruh tampil dan ukurannya kadang-kadang benar salah, indah nggak indah gitu. Nah, kita inginnya nggak seperti itu. Jadi keinginannya kalau memang ada kerjasama lagi dan kita juga berusaha untuk membangun itu adalah bagaimana teater untuk pendidikan ini bisa terus dilangsungkan. Itu kalau untuk kerjasama ya. Jadi saya tuh berpikir atau berharap bahwa model-model teater untuk pendidikan ini bisa diterapkan di semua sekolah gitu. Pikirannya kan begitu. Nah, kalau kolaborasi, tetap saja kita berpikir bukan teater dengan teater, bukan kelompok teater dengan kelompok teater, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi antara seni satu dengan seni yang lain. Sehingga ada edukasi di situ, bahwa seni itu sebetulnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Gitu. Pikiran kita lah yang memisah-misahkan. Harapannya begitu, dan apa yang dikerjakan dengan artism itu sebetulnya menjadi pintu masuk untuk ke sana. Nah, kita inginnya juga itu bisa berkembang, tidak hanya di artism, tapi juga dengan kelompok-kelompok yang lain, kira-kira begitu. Oke teman-teman, itu tadi tanya jawab antara istri saya dan saya di dalam episode 25 ini. Semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, jangan lupa terus berkarya dan berdoa. Terima kasih.